Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Mereka sehati dan sejiwa. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan kedua. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, tangan bekas dipaku di kayu salib, dan lambung bekas ditikam di kayu salib. Yesus mengingatkan kembali murid-muridnya pada penderitaan. Dia adalah Tuhan yang menderita, tetapi kini telah bangkit. Dia yang tangannya dipaku dan lambungnya ditikam, dialah Tuhan yang diingat oleh Thomas Rasul. Murid-muridnya tidak boleh melupakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menderita. Mereka harus mewartakan kepada seluruh bangsa bahwa Dia adalah Tuhan yang menderita, yang tangan dipaku dan lambungnya ditikam. Maka ketika murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas yang ingatannya masih kuat tentang Tuhannya yang dipaku dan lambung ditikam, mengatakan kepada para murid yang lain,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan luka pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Inilah iman Thomas bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menderita, yang tangannya dipaku dan lambungnya ditikam. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada murid-muridnya, bukan untuk membawa atau memberikan penderitaan kepada mereka, akan tetapi Dia menunjukkan kemenangan dan harapan baru. Tangan dan lambungnya membawa sukacita lagi. Tangan dan lambungnya membawa kegembiraan bagi murid-muridnya yang melihatnya. Tangan dan lambungnya bekas penderitaan itu bukan membawa ketakutan, tetapi damai sejahtera. Tangan yang terpaku luka dan lambung yang tertikam berlumur darah itu kini telah sembuh, lalu mengalirkan damai sejahtera. Ia mempersembahkan tangan dan lambungnya kepada manusia karena cinta yang amat kuat kepada manusia. Dari tangan dan lambungnya, manusia melihat betapa besar belas kasihnya kepada manusia. Inilah juga yang dilihat oleh Rasul Thomas ketika Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya dan meminta dia untuk mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku dan lambung. Thomas langsung merasa dan melihat betapa cinta kasih itu begitu kuat terpancar dari tangan dan lambung Tuhan Yesus. Cinta kasih yang sangat besar, belas kasih yang luar biasa, yang tidak bisa dibahasakan lagi, sehingga Thomas hanya mengatakan dengan penuh iman, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menunjukkan tangan dan lambungnya, lalu menghembusi murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Hembusan itu memberikan semangat baru, hidup baru, kekuatan baru kepada murid-muridnya. Mereka membutuhkan nafas itu. Mereka membutuhkan ruah. Mereka membutuhkan pneuma. Mereka membutuhkan Roh Kudus. Nafas itu memberikan hidup baru. Betapa penting nafas atau hembusan itu, atau paru-paru itu. Yesus yang bangkit tahu akan hal itu. Saudara-saudariku terkasih, sekarang ini dengan pandemi COVID-19, kita menyadari betapa pentingnya paru-paru yang sehat, nafas yang sehat. Kita menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan untuk melindungi paru-paru atau nafas kita dari virus COVID-19. Semoga Tuhan Yesus yang bangkit membantu manusia dan dunia bersama-sama mengusir wabah COVID-19 dari muka bumi.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal. Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.